Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, saya sendiri Selendra Denhas Pransasena akan menjelaskan Challenge of Organizational Communication, mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama, pembahasan yang akan dilakukan adalah definisi komunikasi organisasi, tantangan komunikasi organisasi saat ini. Penjelasan dari komunikasi organisasi menurut Erwin Pace dan Don F. Fowles tahun 1994 menyatakan bahwa komunikasi organisasi dapat diberi definisi sebagai pemampangan dan penafsiran pesan-pesan antar satuan-satuan komunikasi yang menjadi bagian dari suatu organisasi. Memahami komunikasi organisasi. Saat ini, situs jaring sosial menarik perhatian baik pelajar maupun profesional. Pengguna situs media sosial kerap membangun dan memperbarui informasi pribadi mereka seperti pekerjaan, keluarga, bahkan sampai politik pemerintah dan hubungan antar bangsa. Pada periode waktu yang lalu, tidak mengajari kita banyak hal tentang cara untuk menangani dan memahami kompleksitas diri dan hidup kita dewasa ini, dan tidak memberikan kita strategi untuk mengatasi tingginya tingkat kompleksitas yang kita hadapi. Selanjutnya, tantangan komunikasi organisasi. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, terorisme. Ketiga, perubahan iklim. Empat, demografi yang berubah. Globalisasi terjadi akibat sistem transportasi dan telekomunikasi membaik. Dunia menjadi semakin terhubung. Sistem transportasi dan sistem komunikasi terkoneksi ke seluruh dunia dan tidak ada batasan. Munculnya ekonomi global disebabkan perubahan politik dunia seperti berakhirnya Perang Dingin dan perkembangan Uni Eropa, memindahkan pusat manufaktur dan jasa ke negara yang upah tenaga kerjanya murah. Lahirnya perusahaan multinasional dan internasional. Perusahaan atau bisnis tidak lagi berpusat di negara barat, tetapi berpusat di negara berkembang. Dampak terjadinya globalisasi. Dunia semakin terhubung. Sistem transportasi dan sistem komunikasi terkoneksi ke seluruh dunia dan tidak ada batasan. Praktik outsourcing, memindahkan pusat manufaktur dan jasa ke negara yang upah tenaga kerjanya murah. Lahirnya perusahaan multinasional dan internasional. Perusahaan atau bisnis tidak lagi berpusat di negara barat, tetapi berpusat di negara berkembang. Eksploitasi pekerja dan masalah lingkungan. Model kapitalisme yang dikembangkan di Amerika Serikat diadopsi ke negara-negara dengan sistem pemerintahan dan budaya yang sangat berbeda. Yang kedua, terorisme. Dampak terjadinya terorisme. Serangan terorisme 11 September 2001 mengubah dunia secara mendalam, memicu serangan berikutnya di London, Madrid, Bali, India, dan negara lainnya. Menurut Rosemary Oken, dalam bukunya Terorisme, ia mencatat terorisme bukanlah ideologi tertentu, tetapi merupakan seperangkat strategi yang melibatkan penggunaan kekerasan tak terduga terhadap individu. Aktivitas teroris berkonsentrasi dan menitik beratkan pada negara, kawasan yang padat penduduk, dan yang memiliki transportasi massal. Terorisme. Implikasi pasca teror 911 bagi individu dan organisasi, perang melawan teror dan keamanan dalam negeri. Perhatian paling mendasar dan penting memahami bagaimana jaringan organisasi teroris beroperasi dan tumbuh. Bagaimana organisasi teroris merekrut bersosialisasi antara anggota mereka, membuat keputusan dan mengembangkan kepemimpinan, dan bagaimana jaringan teroris membentuk interkoneksi melalui teknologi. Melalui pendekatan narasi berupa menolak ekstremisme, kontra terorisme, dan diplomasi publik, komunikasi organisasi berperan dalam pertimbangan keamanan dalam negeri. Upaya mencegah dan menghindari terorisme, merancang dan mengembangkan sistem komunikasi untuk meningkatkan keamanan perbatasan, meningkatkan pelacakan kegiatan teroris, melindungi dan meningkatkan keamanan individu, bertindak dengan cepat dan tepat jika atau terjadi ancaman atau serangan teroris, mengembangkan kemampuan respon pertama terhadap kepolisian, pemadam kebakaran, rumah sakit, dan militer. Contohnya di Indonesia membangun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Perubahan iklim. Pemanasan global yang sedang terjadi di sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Perubahan suhu rata-rata planet ini dapat menyebabkan perubahan besar dan berpotensi berbahaya dalam iklim dan cuaca. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak serta pengundulan hutan menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca yang memerangkap panas secara signifikan di atmosfer kita yang menimbulkan kenaikan suhu. Rata-rata permukaan bumi meningkat 1,2 hingga 1,4 derajat Fahrenheit sejak tahun 1900.
Dalam pengamatan ilmuwan mengenai perubahan iklim, permukaan air laut meningkat, gletser menyusut, dan lapisan es mencair. Perubahan ini terjadi di darat dan di bawah air. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam tatanan hidup, tumbuhan, dan hewan. Karena pola pertumbuhan berupa sebagai respon terhadap perubahan kondisi lingkungan. Misalnya tahun 2012 termasuk rekor musim dingin di Eropa, rekor panas musim semi di Amerika Serikat, kebakaran hutan di Chili, banjir besar di Australia, kekeringan ekstrem di barat daya Amerika Serikat, dan sebagian Amerika Selatan, hujan lebat di Cina, dan badai, badai besar Sandy di pantai timur Amerika Serikat. Peran komunikasi organisasi dalam perubahan iklim. Revolusi industri seperti sistem produksi energi, manufaktur, dan transportasi berbahan bakar minyak, bumi, adanya kepedulian dari negara-negara yang memunculkan perdebatan global mengenai kewajiban negara dalam mengurangi gas rumah kaca. Perubahan iklim memunculkan peluang bagi dunia usaha yang ingin meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan sebutan nama perusahaan hijau, Green Company. Selanjutnya, demografi yang berubah. Demografi mengacu pada deskripsi statistik karakteristik suatu populasi seperti usia, ras, pendapatan, pendidikan, dan sebagainya. Demografi menggambarkan siapa kita sehingga berdampak pada bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain, mengatur dan mengatasi masalah kritis di dunia sosial. Cara paling memikirkan demografi dengan mempertimbangkan distribusi karakteristik masyarakat dan melihat distribusi perbandingan waktu dan lokasi. Tren demografi ditemukan melalui sensus penduduk nasional yang diselesaikan setiap dekade. Hasil sensus penduduk nasional menggambarkan tentang siapa kita, di mana kita tinggal, dengan siapa kita hidup, dan berapa lama kita hidup. Demografi yang berubah. Perubahan demografi tidak hanya mempengaruhi pengalaman organisasi individu, tapi juga menciptakan tantangan baru dalam komunikasi organisasi. Perubahan demografi mengakibatkan tempat kerja semakin multikultural. Perubahan demografi juga menimbulkan tantangan dalam memperlakukan individu dari latar belakang etnis, ras, usia, jenis kelamin, disabilitas, dan orientasi seksual yang berbeda. Pemikiran rumit organisasi. Organisasi mencakup 5 komponen penting, yaitu kolektivitas, sosial, tujuan organisasi, dan individu, koordinasi, struktur organisasi, dan lingkungan organisasi lainnya. Pemikiran rumit tentang organisasi terdiri dari pemahaman kita tentang perluasan masing-masing konsep ini. Misalnya, ketika memiliki gagasan, struktur organisasi kita perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar struktur hierarkis, tetapi struktur personil yang lebih kompleks. Kita juga perlu mempertimbangkan struktur organisasi pada hubungan kolektif dan komunal. Struktur yang menghindari bentuk hierarki organisasi yang datar, tetapi struktur organisasi yang melintasi batas ruang dan waktu. Menurut Robert Craig tahun 1999 mengusulkan model teori komunikasi yang membantu memilah berbagai aspek komunikasi ini. Ini merupakan penggagasan model komunikasi konstitutif. Dalam model konstitutif, komunikasi dipandang sebagai proses yang menghasilkan dan memproduksi makna bersama. Craig berpendapat bahwa kita harus menyusun kembali model komunikasi konstitutif sebagai metamodel, cara berpikir yang menyeluruh tentang komunikasi. Artinya, model konstitutif mampu membentuk komunikasi dalam berbagai cara. Selanjutnya, pemikiran organisasi yang rumit tentang komunikasi. Menurut Ridgway dan Ashcroft tahun 2004 dan Craig tahun 1999 merumuskan 7 cara berpikir yang berbeda tentang bagaimana komunikasi bekerja dengan pendekatan konsep komunikasi. Setiap cara berpikir tentang komunikasi dapat diterapkan dalam konteks organisasi. Berbagai pendekatan komunikasi ini memungkinkan kita untuk melihat cara kerja organisasi dalam masyarakat yang kompleks saat ini. Dengan demikian, sangat penting untuk memperluas pemikiran kita dan diskusi tentang organisasi dan komunikasi. Berikut adalah golden picture dari bab komunikasi bisnis ini. Terdiri dari retorikal, semiotik, phenomenological, cybernetic, sosial, sosial psikological, sosial kultural, dan kritikal. Studi case dalam bab ini adalah judul penelitian, dampak globalisasi terhadap dinamika budaya dalam konteks komunikasi bisnis. Peneliti Ayu Lestari Sitio, Chai Siregar, Dinda Karunia Putri, dan Suhairi.
Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam komunikasi bisnis akibat globalisasi dan bagaimana budaya mampu mempengaruhi interaksi serta pemahaman antar individu dan organisasi. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan menghimpun segala informasi yang relevan terkait dengan topik ataupun masalah yang sedang diteliti. Saibani 2012. Informasi dalam studi pustaka didapatkan melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, ketetapan-ketetapan ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya. Hasil dan pembahasan pada jurnal tersebut. Globalisasi memberikan kecepatan dalam aliran informasi, perdagangan, dan interaksi antar negara, sehingga mampu mengubah lanskap bisnis dalam konteks komunikasi bisnis. Globalisasi menciptakan lingkungan yang kompleks, di mana setiap individu dan organisasi dituntut untuk melakukan interaksi dengan pihak-pihak yang berasal dari berbagai keragaman budaya. Hal ini menjadi pendorong kepada setiap individu untuk melakukan komunikasi bisnis yang efektif. Untuk mencapai komunikasi bisnis efektif, diperlukan pemahaman terhadap dinamika budaya dan bagaimana budaya mampu mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku komunikatif. Dalam komunikasi bisnis, globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika budaya, seperti 1. Pertumbuhan interaksi lintas budaya, 2. Keberagaman dan inklusivitas, 3. Pengaruh budaya dalam pemasaran dan branding, 4. Pengadopsian bahasa global, 5. Pengaruh teknologi komunikasi. Strategi komunikasi yang efektif dalam konteks budaya yang beragam. Strategi komunikasi adalah sebuah rencana ataupun pendekatan yang disusun untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam strategi komunikasi melibatkan metode, pesan, dan taktik komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan audiens yang menjadi target komunikasi. Penyusunan strategi komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif, memberi pengaruh positif kepada audiens, dan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks budaya yang beragam, setiap individu harus memahami dan mempelajari terkait dengan strategi-strategi komunikasi yang dapat diterapkan. Berikut adalah beberapa strategi komunikasi yang cukup efektif dalam tujuan budaya yang beragam. 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Pendekatan yang berfokus pada pendengar. 3. Komunikasi secara terbuka dan jujur. 4. Mendengarkan aktif. 5. Klaritas dan simplicity. 6. Komunikasi tertulis yang efektif. 7. Menggunakan teknologi komunikasi yang tepat. Kesimpulan, di era globalisasi yang semakin terhubung, dinamika budaya memiliki peran yang cukup signifikan dalam komunikasi bisnis. Dampak globalisasi terhadap dinamika budaya dalam komunikasi bisnis dapat dilihat melalui pertukaran budaya yang intens antar negara-negara, pertumbuhan interaksi lintas budaya, penyebaran bahasa asing, dan pengaruh budaya konsumen. Globalisasi berhasil menciptakan lingkungan bisnis yang semakin multikultural. Multikultural merupakan interaksi yang dilakukan setiap individu dan organisasi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dalam konteks komunikasi bisnis global, sangat penting mengakui bahwa peran budaya memiliki kemampuan dalam memberikan pengaruh terhadap persepsi, sikap, dan juga perilaku komunikatif. Budaya mempengaruhi bagaimana komunikasi dapat diterima, penggunaan gaya komunikasi, norma etika bisnis, dan preferensi konsumen. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif harus memperhatikan perbedaan latar belakang budaya dan mampu menyesuaikan pendekatan komunikasi terhadap budaya setempat. Pemahaman dan pengelolaan dinamika budaya dalam komunikasi bisnis merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai komunikasi yang efektif dan membangun hubungan bisnis yang baik di era globalisasi saat ini. Penerapan strategi yang tepat juga akan membantu organisasi memanfaatkan keberagaman budaya sebagai kekuatan untuk pencapaian tujuan bisnis. Berikut contoh video dari bab komunikasi of challenge ini. Nanti saya akan putar di akhir bab. Selanjutnya, terima kasih paparan yang coba kami berikan dari kelompok 1. Nanti akan dilanjut dengan video contoh dari komunikasi challenge selanjutnya. Terima kasih. Anda. Komunikasi adalah bagian dari teknik kolaborasi. Ketika sekelompok orang bekerja sama untuk tujuan yang sama, komunikasi antar pribadi menjadi sangat penting. Ada banyak kemungkinan kesalahan yang dapat menghancurkan tujuan kolaborasi atau setidaknya menyebabkan masalah serius untuk tujuan atau jadwal waktu.
Proyek biasanya memiliki batasan waktu dan menyesuaikan jadwal bisa merugikan. Dalam presentasi ini disajikan beberapa contoh komunikasi yang buruk, kemungkinan penyebabnya dan beberapa contoh bagaimana komunikasi harus dilakukan sehingga akan ada kesuksesan pada akhirnya. Pastikan rekan kerja Anda memahami diskusi ketika berbicara dengan mereka. Gagasan yang disalahartikan bisa bingung dan bermuara pada langkah-langkah keliru. Selain itu, cara bagaimana perintah atau instruksi diberikan kepada seseorang akan berpengaruh pada perilaku individu. Perintah yang disampaikan secara tidak tepat bisa menimbulkan penolakan dan merusak motivasi untuk mencapai target. Komunikasi bisa dilakukan melalui telepon, email, database bersama, pertemuan video, pertemuan langsung atau acara fisik lainnya di mana orang-orang bertemu. Alat yang digunakan untuk komunikasi sangat penting perannya. Oleh itu, penting memahami penggunaan alat ini. Proyek juga dapat beroperasi dalam lingkungan kerja global, di mana sekelompok individu berkolaborasi dari berbagai lokasi, budaya, dan zona waktu di seluruh dunia. Ini akan meningkatkan kompleksitas proyek dengan perbedaan gaya kerja dan hambatan bahasa yang signifikan. Ini akan menantang manajemen proyek dan personel lainnya. Perbedaan budaya dapat memicu ketidakpastian yang tidak terduga. Kolaborator asing mungkin merasa tidak nyaman jika Anda tidak memahami budaya mereka dan perbedaan tersebut memancing situasi sebelumnya. Proyek manajemen harus merencanakan pertemuan antara anggota tim proyek. Setelah mengetahui ini, akan lebih gampang berkomunikasi karena Anda kenal rekan Anda di ujung koneksi. Selalu klarifikasi tujuan saat berkolaborasi, dan jika Anda bingung dengan gambaran besar, minta penjelasan dari rekan Anda. Bersikap sama pada rekan kerja Anda, baik mereka di negara tetangga atau di belahan dunia lain. Seperti disebutkan sebelumnya, pastikan rekan Anda memahami tujuan dan pikiran Anda. Setiap individu penting dalam mencapai tujuan. Tim kerja yang efektif dan komunikasi efisien mengarah pada sukses.